selamat datang di channel aku. Ini adalah review film pertama aku, semoga kalian suka. Film horor ini berjudul The Ring yang rilis pada tahun 2002. Film The Ring merupakan sebuah film horor buatan Amerika Serikat yang di-remake dari film horor Jepang yang berjudul Ringu. Film ini menceritakan tentang seorang ibu yang berusaha mencari tahu tentang sebuah video yang terkutuk. Setiap orang yang menonton video tersebut akan meninggal dengan cara yang misterius dalam 7 hari. Nah, gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke alur filmnya. Di awal film diperlihatkan dua cewek yang sedang menonton TV. Yang baju hitam namanya Becca dan yang baju putih bernama Kitty. Karena Becca bosan menonton TV, akhirnya dia bercerita bahwa ada sebuah kaset yang dapat membunuh orang yang menontonnya. Kaset tersebut berisi video yang menyeramkan, dan setelah selesai menonton video tersebut akan ada bunyi telepon, lalu suara telepon tersebut bilang, "You will die in 7 days." Kitty kaget mendengar cerita tersebut, karena ternyata dia telah menontonnya minggu lalu bersama teman-temannya di penginapan. Kitty juga bercerita karena sinyal TV di sana jelek, akhirnya mereka menonton sebuah kaset yang dikira pertunjukan bola, tetapi malahan berisi video seram, dan selesai menonton telepon pun langsung berdering, persis sama yang diceritakan Becca. Malam ini tepat 7 hari setelah menonton video tersebut. Kemudian suara telepon berdering dan mereka berdua saling tatap-tatapan. Becca memberanikan diri untuk mengangkat telepon dan ternyata itu adalah ibu si Kitty. Ketika selesai menelpon, Kitty melihat TV yang tiba-tiba menyala. Kemudian ia mematikannya. TV tersebut menyala kembali. Ia menyangka bahwa itu adalah ulah si Becca dan ia pun mencabut kabel TV. Kitty terlihat ketakutan dan pergi ke lantai 2. Terlihat air yang menggenang di permukaan lantai. Dengan penuh keberanian, Kitty membuka pintu kamar. Tiba-tiba TV di dalam kamarnya menyala sendiri, menayangkan seperti sebuah gambar sumur tua. Scene pun diperlihatkan seorang anak yang sedang menggambar. Anak tersebut adalah Aiden. Dan cewek rambut pirang ini adalah ibunya si Rachel, yang terlambat menjemput anaknya. Guru Aiden bercerita bahwa ia sedikit terganggu dengan gambar-gambar yang dibuat Aiden. Kemudian, guru Aiden memperlihatkan gambar-gambar yang dibuat Aiden. Gambarnya seperti kejadian sebelum sahabat Aiden meninggal. Ketika Rachel hendak pergi, gurunya berkata bahwa gambar-gambar tersebut dibuat Aiden seminggu yang lalu. Di situ Rachel agak kaget. Bisa diambil kesimpulan sepertinya Aiden memiliki indera keenam di sini. Rachel pun pulang dan menidurkan anaknya. Aiden mengatakan bahwa Kitty akan meninggal. Lalu ia menutup pembicaraan dan tidur. Ibunya pun makin tambah bingung. Keesokan harinya, Rachel seperti sibuk mencari baju hitamnya, lalu memanggil-manggil Aiden dan menghampirinya. Ternyata Aiden telah menyiapkan itu semua, seperti sudah mengetahui duluan kalau ada seseorang yang akan meninggal. Lalu mereka mengunjungi pemakaman seseorang yang ternyata itu adalah pemakaman Kitty. Kemudian Rachel menemui ibunya Kitty. Ibu Kitty meminta kepada Rachel untuk mencari tahu penyebab kematian anaknya. Ia sudah berusaha mencari penyebab mengapa jantung anaknya tiba-tiba berhenti. Bahkan para ahli dokter pun kebingungan. Rachel yang ternyata seorang wartawan, ia mencoba mencari tahu lewat teman-teman Kitty. Setelah dipancing-pancing, ternyata teman-teman Kitty bilang penyebabnya adalah karena kaset yang ditonton Kitty bersama Josh dan kawan-kawan di penginapan. Teman Kitty bilang bahwa Josh sudah meninggal, ia bunuh diri. Di scene selanjutnya, Aiden menatap sebuah tangga, sepertinya Aiden mendapat penglihatan sebelum Kitty meninggal. Lalu Aiden memasuki kamar Kitty dan menatap foto Kitty bersama dirinya dan pergi. Rachel lalu melihat sebuah gambar-gambar yang wajahnya terlihat dicoret-coret. Lalu ia melihat sebuah kertas yang berisikan alamat. Keesokan harinya, Rachel pergi ke alamat tersebut dan mengambil sebuah foto Kitty bersama teman-temannya. Awalnya ia tidak curiga, namun di akhir foto terlihat ada foto semua orang yang di situ mukanya nampak mereng atau buram. Rachel kemudian mencari tahu informasi keempat remaja tersebut di koran, yang ternyata waktu kematian mereka sama, yaitu jam 10 malam. Rachel lalu pergi ke penginapan untuk mencari tahu apa penyebab kematian mereka berempat. Sesampainya di sana, resepsionis langsung memainkan trik sulap kartu yang tebakannya selalu salah.
Rachel tertuju pada satu kaset hitam tanpa gambar yang ada di rak. Lalu ia mengatakan ingin menginap sebelum pulang di kamar 12 dengan alasan lelah. Ini kamar yang sama dengan Kitty dan kawan-kawan sebelumnya. Diam-diam Rachel mengambil kaset hitam dan memasukkannya ke dalam tasnya. Sesampainya di sana, Rachel menatap sebuah kaset sepertinya ia sedang merenung untuk memutuskan ingin menonton atau tidak. Setelah memasukkan kaset, terlihat penampakan isi video tersebut. Setelah selesai, Rachel terlihat ketakutan dan segera mematikan TV-nya. Pada hari pertama, terlihat Aiden menyiapkan makanannya sendiri. Rachel masih memikirkan apa maksud dari isi video dalam kaset yang bisa membunuh keponakannya itu. Aiden berjalan sendirian namun langkahnya terhenti karena ada seorang pria di depannya. Mereka pun saling tatap-tatapan. Laki-laki yang ditemui Aiden di jalan tadi ternyata adalah teman Rachel yang bernama Noah. Rachel memperlihatkan sebuah foto Kitty dan kawan-kawannya yang mukanya buram, dan menyuruh Noah untuk memotretnya. Hasil jepretannya memperlihatkan muka si Rachel ini jadi aneh, padahal kamera yang dipakai beda. Noah memaksa ingin menonton video tersebut. Rachel yang awalnya menolak dan memperingatkannya, akhirnya membolehkannya. Setelah Noah selesai menonton, ia mengatakan bahwa itu mungkin film buatan anak sekolahan, dan telepon berdering. Rachel ragu untuk mengangkatnya dan memilih untuk mengabaikannya. Mereka berdebat kecil karena Noah tidak mempercayainya. Rachel ingin mencari tahu siapa yang membuat video tersebut, dan Noah menyuruhnya untuk menyalin kaset itu. Rachel pun pergi ke kantor dan memasuki ruangan audiovisual untuk menyalin kaset itu. Namun angka pada kaset itu seperti error, tapi masih bisa disalin. Di hari kedua, Rachel pergi ke kediaman Noah. Noah heran kenapa angka nampak error, jadi susah untuk diselidiki. Kemudian mereka mencoba untuk mengamati gambar video yang kualitasnya di bawah rata-rata. Tiba-tiba ada seorang wanita yang datang dan langsung mencium Noah. Wanita itu bernama Beth, dan Noah mengenalkannya pada Rachel. Noah mengajak Beth untuk menonton kaset tersebut bersama-sama. Namun Rachel dengan cepat mengambil kasetnya lalu pergi, dan Noah pun langsung menyusulnya. Rachel tidak ingin Beth menontonnya. Noah dan Rachel sedikit berdebat, lalu Noah mengungkit masa lalu mereka semasa SMA. Rachel pun pergi karena tidak tahan. Ketika di luar gedung, Rachel melewati sebuah tangga yang persis di video dan ingin menaikinya. Seorang bapak-bapak langsung menghentikannya. Pada hari ketiga, dengan berlatar belakang seperti rumah sakit jiwa, Rachel mengunjungi Becca. Becca masuk ke rumah sakit jiwa akibat stres karena syok sahabatnya meninggal. Rachel mencoba menanyakan tentang bagaimana Kitty meninggal, namun Becca hening tanpa kata. Rachel mengungkit tentang kaset. Becca bilang, "Kamu akan tahu." Lalu ia memegang tangan Rachel menunjukkan angka 4, maksudnya 4 hari lagi. Scene selanjutnya berpindah. Rachel pergi ke tempat yang sepertinya tentang kaset mengaset, karena teknologi zaman 2002 nggak secanggih sekarang. Jadi ia menggunakan mesin khusus yang dapat meng-screenshot gambar yang di video lalu dicetaknya. Yang aneh ada lalat di video tersebut. Ketika Rachel menyentuhnya, lalat itu bisa diambil. Hidungnya pun langsung mimisan. Hari keempat, Rachel mengunjungi perpustakaan untuk mencari tahu alamat mercusuar yang mirip di kaset itu. Ternyata letaknya di Pulau Moisco. Dia pun langsung googling dan dikagetkan ada gambar wanita yang ternyata bernama Anna Morgan. Setelah menggali informasi lewat koran lama dan googling, Anna Morgan ini memiliki peternakan kuda. Namun, kuda-kudanya selalu lari dan mencebur ke pantai. Bahkan penyidik pun tidak mengerti penyebabnya. Anna Morgan mengalami halusinasi lalu bunuh diri dengan melompat ke laut. Karena saking fokusnya Rachel membaca, tanpa sadar ia mencoret-coret gambar wajah Anna Morgan. Persis sama yang di buku Kitty. Pada hari kelima, diperlihatkan Noah yang sedang membeli rokok. Lalu, tanpa sengaja ia melihat dirinya di CCTV, mukanya nampak aneh. Scene berpindah ke Rachel yang baru saja pulang dan membangunkan seorang wanita yang ternyata pengasuh Aiden. Lalu membayarnya dan meminta maaf pada pengasuh karena terlambat pulang. Rachel melihat anaknya yang sudah tertidur lelap.
lalu mematikan lampu dan ia pun menelpon seseorang pengasuh untuk menjaga Aiden selama 2 hari. Namun, di tengah pembicaraannya, Rachel batuk-batuk. Kemudian ada sebuah tali atau kabel keluar dari mulutnya. Ketika ia ingin mengobrol lagi di telepon, dari lubang telepon tersebut mengeluarkan air. Rachel pun bergegas pergi ke kamar anaknya. Namun, pintu kamar Aiden telah terbuka sedikit. Ketika Rachel membukanya, ia melihat ada seorang anak kecil berambut panjang duduk di sebuah kursi. Namun, di lantainya tergenang air. Rachel mencoba menyentuh bahunya. Tiba-tiba, ternyata itu hanya mimpi. Rachel pun melihat tangannya nampak ada bekas telapak tangan yang terbakar. Ia bergegas mencari Aiden di kamarnya, namun Aiden tidak ada. Lalu ia melihat Aiden menonton kaset itu. Rachel pun berteriak dan langsung membuang kasetnya. Telepon pun berdering, ternyata itu adalah Noah, dan berkata sekarang ia mempercayainya. Dan ternyata Aiden adalah anak mereka berdua. Pada hari ke-6, Noah dan Aiden sedang berada di dalam mobil. Aiden menggambar sesuatu dan Noah berkata bahwa ia tidak pantas menjadi ayah karena dia termasuk orang yang mengecewakan. Aiden hanya terdiam dan melanjutkan menggambar. Rachel menitipkan anaknya pada seseorang, kemudian ia pergi ke Pulau Moesko. Karena waktu dia hanya tersisa 2 hari dan mulai mencari petunjuk. Sesampainya di pelabuhan, Noah mengejar Rachel dan memberikan gambar yang dibuat Aiden. Ketika di kapal, Rachel tertuju pada seekor kuda. Ia mencoba mendekatinya, namun kuda tersebut menjadi gila dan lompat ke laut, persis sama kuda-kuda Anna Morgan yang aneh. Scene selanjutnya, Noah pergi ke rumah sakit jiwa tempat di mana sebelum Anna Morgan meninggal untuk melihat catatan Anna Morgan. Namun petugas tidak membolehkannya karena bersifat rahasia walaupun Anna Morgan sudah meninggal 24 tahun yang lalu. Noah pun membobol pintu dan pergi ke ruangan bawah. Lalu ia mendapatkan catatan Anna Morgan. Balik ke si Rachel, Rachel terlihat sedang mengetuk pintu, namun tidak ada yang menjawab. Ia pun pergi ke belakang rumah. Nampak rumah tersebut persis sama dengan yang ada di kaset. Setelah berkeliling, akhirnya ia bertemu dengan Bapak Morgan yang sedang memperbaiki pagar. Bapak Morgan ini nampak tidak ingin diwawancarai karena banyak sudah penulis dan wartawan yang datang kepadanya untuk mengetahui penyebab kematian kuda-kudanya. Bapak Morgan membawa Rachel ke rumahnya. Rachel yang melihat-lihat isi rumah Pak Morgan mendapati foto-foto Anna Morgan dan cermin yang persis di kaset tersebut. Bapak Morgan yang menyadari bahwa Rachel datang bukan ingin menanyakan tentang kuda, namun tentang kaset tersebut. Bapak Morgan langsung mengusir Rachel. Rachel mencoba bertanya tentang anak Bapak Morgan di mana. Namun Bapak Morgan berkata dia tidak punya anak dan itu bukan urusan dia. Rachel pun pergi ke halaman dan memandang rumah tersebut. Lalu ia membuka gambar yang diberikan anaknya. Ia pun terkejut, ternyata gambarnya menggambarkan sebuah rumah yang persis dengan rumah Pak Morgan. Balik ke scene Noah yang lagi nyari-nyari riwayat atau catatan Anna Morgan, akhirnya menemukannya. Ternyata, isinya mengatakan bahwa Anna Morgan telah keguguran sebanyak 66 kali dan seketika Noah mimisan, dan ia nggak sengaja menjatuhkan sebuah gambar. Scene selanjutnya memperlihatkan Aiden sedang menggambar. Ibunya menelpon dan bertanya bagaimana Aiden bisa tahu tentang rumah itu. Aiden bilang, anak itu menyuruhnya untuk menggambar dan menunjukkannya sebuah penglihatan. Anak kecil itu tidak suka kuda, karena kuda membuatnya terbangun di tengah malam. Rachel bertanya kembali, apakah anak itu masih di rumahnya? Aiden bilang, dia berada di tempat yang gelap sekarang. Lalu, Rachel mengunjungi seorang dokter yang ada di pulau tersebut untuk mencari tahu tentang anak Anna Morgan. Dokter berkata, Anna Morgan sangat ingin memiliki seorang anak, namun naasnya ia selalu keguguran. Dan di saat musim dingin, mereka membawa bayi yang bernama Samara. Ibu kandung Samara meninggal dan keluarga Morgan mengadopsinya. Lalu Samara ditempatkan di rumah sakit jiwa. Semenjak kepergian Samara, keadaan di pulau tersebut mulai membaik. Karena ketika waktu ada Samara, keadaan di sana sangat mencekam. Balik ke Noah, ia sedang mengaku menjadi Richard Morgan untuk mengelabui petugas agar dapat menonton kaset tentang Samara. Namun ternyata, setelah petugas membuka kotak kaset tersebut, isinya kosong. Lalu Noah langsung menyusul Rachel. Balik ke Rachel, Rachel mengetuk rumah Bapak Morgan namun tidak ada yang menjawab.
Ia pun langsung masuk ke rumah itu dan melihat ada kaset dan langsung menyetelnya. Kaset itu berisi Samara yang sedang diinterogasi. Ternyata Samara tidak pernah tidur dan menggambar hal yang aneh serta sering menyakiti ibunya. Samara ingin pulang, namun dokter tidak membolehkannya, sampai ia mengetahui penyebab Samara seperti itu. Samara berkata, ayah sengaja meninggalkannya di sini, karena ayah hanya mencintai kudanya dan ingin membuangku. Saking fokusnya Rachel menonton, ia tidak sadar ada Bapak Morgan di belakangnya. Ketika Rachel menoleh, Bapak Morgan langsung memukul kepala Rachel dan pergi ke kamar mandi membawa banyak kabel. Bapak Morgan ingin bunuh diri, karena tidak tahan selalu dihantui oleh Samara. Rachel ingin mencegahnya namun ia tidak berani melangkah ke kamar mandi sebab lantainya basah. Rachel terus menanyakan keberadaan Samara. Bapak Morgan bilang Samara tidak pernah tidur. Lalu Bapak Morgan menceburkan dirinya ke bathtub yang berisi air penuh dan menyalakan tombol yang terhubung di stop kontak. Akhirnya ia pun mati seketika. Rachel berteriak histeris. Noah pun datang langsung menyadarkan Rachel. Setelah menenangkan diri, Rachel membuka gambar Aiden dan mengingat perkataan Aiden. Mereka menuju kandang kuda dan mendapati ada kamar di atas. Ternyata dahulu Samara tinggal di kandang kuda tersebut. Setelah mereka berdua mengamati itu, Noah melihat ada yang aneh di dinding itu. Kemudian mereka merobek stiker dinding itu. Terlihat ada semacam ukiran yang terbakar menyerupai pohon. Rachel sepertinya pernah melihatnya di penginapan Gunung Slaughter. Rachel dan Noah mengunjungi penginapan. Awalnya Rachel frustasi. Noah pun marah dan tanpa sengaja Noah menjatuhkan guci yang berisi kelereng. Semua kelereng berhenti di atas karpet. Mereka langsung membuka karpet dan melihat ada papan yang lembab menyerupai lingkaran. Noah pun membongkar lantai dan terlihat ada sumur tua. Ia melihat ada rambut muncul dari dalam air. Ada yang memegang lengannya. Rachel pun diberi sebuah penglihatan yang dimana Anna Morgan membunuh Samara dan melemparkannya ke sumur. Kemudian Rachel pun tersadar. Ia mengecek tanda di tangannya telah hilang. Lalu jasad Samara muncul dari permukaan air. Awalnya jasadnya masih utuh, kemudian jasadnya berubah menjadi tengkorak. Rachel pun akhirnya selamat dibantu oleh polisi, dan polisi akan menguburkan jasad Samara. Noah dan Rachel akhirnya pulang. Keesokan harinya, Aiden terbangun dan melihat ada ibunya di sampingnya. Ibunya mengatakan bahwa tidak usah khawatir lagi, mereka bebas sekarang. Ia sudah menguburkan Samara. Aiden di situ nampak kaget dan memarahi ibunya karena menolong Samara. Rachel terkejut melihat tangan Aiden yang nampak sebuah tanda yang sama seperti dirinya sebelumnya. Di scene selanjutnya, Noah nampak asik melihat foto-foto model zaman bahela. Ia pun kaget melihat TV yang tiba-tiba menyala. Walaupun sudah mematikannya, TV itu menyala kembali. Rachel mencoba menelpon Noah, namun tidak diangkat. Noah sedang memperhatikan TV yang menayangkan video seperti di kaset. Lalu hantu Samara keluar dari dalam TV tersebut. Noah pun ketakutan dan akhirnya ia pun meninggal. Sesampainya Rachel di sana, ia langsung berlari menuju kamar Noah. Ketika sampai di ruangan yang ada di situ sudah berantakan dan ada darah di lantai. Ia mencoba menghampiri Noah yang duduk di kursi membelakanginya. Ketika ia mencoba melihatnya, Rachel teriak ketakutan karena mengetahui Noah sudah meninggal. Rachel pun berdiri di samping tangga sambil menangis. Di seberangnya ada bed di lift yang sepertinya ingin mengunjungi Noah. Sesampainya di rumah, Rachel langsung membakar kaset aslinya. Akhirnya ia pun tersadar. Dia telah membuat salinan kaset yang ditonton Noah. Karena itulah kenapa Rachel selamat. Rachel teringat kembali akan kata bahwa Samara hanya ingin didengar, yang dimaksud agar orang dapat menonton kasetnya, dan akan membunuhnya selama 7 hari karena Samara tidak bisa berhenti untuk menyakiti. Samara tidak akan membunuh jika si korban menonton kasetnya kepada orang lain. Di scene terakhir, Rachel sedang membuat salinan lagi untuk anaknya Aiden. Kemungkinan Rachel akan mencari korban agar Aiden selamat. Dan cerita pun selesai. Nah, cukup sekian cerita kali ini ya. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah kebaikan tidak selalu baik di mata orang lain, apalagi di mata setan. Film ini ada lanjutannya The Ring kedua dan ketiga. Cukup sekian untuk alur ceritanya kali ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.